Gedung-gedung tinggi, suara mobil dan motor yang bising, dan penduduk yang padat menjadi beberapa hal yang identik dengan kota besar. Normalnya, keadaan kota-kota besar memang begitu. Malah, semakin besar sebuah kota, semakin padat juga daerah tersebut. Namun kamu gak akan menemukan pemandangan yang sama kalau berkunjungnya ke kota-kota berikut. Di kota-kota ini, kamu bukan hanya gak akan menemukan gedung pencakar langit atau kendaraan, pola hidup penduduknya juga sangat berbeda. Saking bedanya, kota-kota ini bahkan mendapatkan predikat sebagai kota teraneh di dunia loh. Busingen am Hochrein, Swiss dan Jerman. Sebuah kota seharusnya hanya dimiliki oleh satu negara. Namun hal itu gak berlaku bagi Busingen am Hochrein. Kota ini terletak di perbatasan antara Swiss dan Jerman. Uniknya meski secara administratif, kota ini masuk wilayah Jerman, namun penduduknya bekerja di Swiss dan menggunakan mata uang franc milik Swiss sebagai alat pembayaran. Gak cuma itu, penduduknya juga memegang 2 nomor dan 2 kode pos yakni Jerman dan Swiss. Menariknya lagi, polisi Swiss bisa dengan santainya memasuki kota ini untuk menangkap penjahat dan mengadilinya sesuai dengan hukum di Swiss. Kuberpedi, Australia, mendapatkan predikat sebagai The Opal Capital of the World. Kuberpedi adalah sebuah kota pertambangan batu opal di Australia berpenduduk 3.500 jiwa. Uniknya, setengah dari mereka tinggal di bawah tanah. Yap, selain dikenal sebagai pertambangan opal terbesar, kota ini juga terkenal dengan pemukiman bawah tanahnya. Eits, pemukiman bawah tanah dipilih bukan karena lahan yang terbatas, melainkan karena suhu di Kuberpedi sangat tinggi. Gak tanggung-tanggung, suhu di sini bahkan bisa naik hingga 43 derajat Celcius loh. Awalnya penduduk yang pindah ke bawah tanah hanya menempati lahan bekas penambangan, lama-kelamaan mereka mulai memperluas area dan menambahkan gereja, restoran, bar, bahkan hotel yang semuanya dibangun di bawah tanah. Longyearbyen, Norwegia. Terletak di Norwegia, kota Longyearbyen merupakan kota paling utara sekaligus menjadi salah satu yang terdingin di dunia. Lokasinya yang dekat dengan kutub utara membuat matahari gak bekerja dengan normal di sini. Matahari hanya akan muncul selama 8 bulan, terbenam terakhir kali pada tanggal 25 Oktober dan baru akan terbit lagi sekitar bulan Maret di tahun berikutnya. Namun yang menarik dari kota ini bukan cuma soal matahari, tetapi juga aturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Salah satu yang paling aneh adalah, penduduk maupun pendatang gak boleh meninggal dan dikuburkan di kota ini. Kalaupun ada yang meninggal, maka pemerintah kota akan membawa jasad orang tersebut untuk dimakamkan di kota lain. Begini, suhu kota yang sangat dingin membuat jasad orang yang dikubur di Longyearbyen jadi sulit untuk membusuk. Lama-kelamaan, hal itu akan mengundang datangnya binatang liar. Untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan, pemerintah melarang orang untuk mengembuskan napas terakhir mereka di Longyearbyen. Chechaouen, Maroko. Sebuah kota normalnya gak memiliki warna khusus, namun Chechaouen di Maroko dikenal sebagai kota biru. Nama ini diambil karena seluruh bangunan di kota ini dicat biru. Kota Chechaouen didirikan oleh 1471 oleh seorang muslim bernama Moulay Ali bin Moussa bin Rached El Alami. Awalnya hanya berupa beberapa benteng untuk melindungi diri dari serangan penjajah Portugis. Lama-lama, orang yang tinggal di sini semakin banyak, dan akhirnya menjadi kota. Meski didirikan oleh seorang muslim, pewarnaan kota justru dilakukan warga Yahudi yang tinggal di sini. Dalam kepercayaan orang Yahudi, warna biru melambangkan langit dan sering dikaitkan dengan surga atau Tuhan. Pada akhirnya, bangunan yang tadinya berwarna putih, dicat menjadi biru dan bertahan hingga sekarang. Colma, California. Kalau Longyearbyen melarang penduduknya untuk meninggal di sana, maka Colma di California justru sebaliknya. Di kota ini, kamu akan menemukan bahwa populasi orang meninggal lebih banyak dari yang hidup. Kota Colma berpenduduk sekitarnya 1.500 jiwa, namun ada 1,5 juta orang yang dimakamkan di sini. Mengingat jumlah kuburannya jauh lebih banyak dari orang yang hidup, makanya gak heran kalau kota ini mendapatkan julukan sebagai kota mati.
Buat kita yang biasa hidup di kota yang normal, hidup di kota-kota teraneh di dunia ini pasti akan terasa sulit. Gimana sob, ada gak di antara kalian yang ingin tinggal di salah satu kota tersebut?